Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Will dan makasih yang udah respon. Yang hadir di sini baru ada 11 orang ternyata ya. Kelas elips kelas 7 square ya harusnya ada totalnya itu 20 orang ya. Oke, sambil nunggu yang sisanya masuk, Toge belum akan mulai dulu ya. Nanti mungkin akan dimulai jam 13.05 aja deh ya. Mohon maaf kalau Pak Ogi ngomongnya agak aneh. Aja lagi sariawan, agak sakit juga nih pas ngomong. Ya, kita tunggu sampai jam 13.05 ya, sambil nunggu semuanya hadir dulu ya. Halo. Ya, udah 13:05 ya. Kita mulai saja. Silakan sebelum Pak Ogi mulai, kameranya nyalain dulu ya, biar nggak cuman Pak Ogi aja nyalain, biar Pak Ogi juga bisa lihat wajah-wajahnya ya, setidaknya gitu. Karena pengennya sih ya lihat perawakannya juga gitu ya. Yang ini tinggi gitu ya, yang ini rambutnya gimana, terus badannya gimana, kurus atau agak gemuk gitu ya. Nah, silakan boleh dinyalain dulu kameranya. Masih sedikit nih yang nyalain, baru 1, 2, 3, 4 ya, baru pada 4 orang yang nyalain. Terima kasih yang udah langsung nyalain kameranya ya. Yuk, sisanya dinyalain juga. Muhammad Rashid nih, Pak Ogi perasaan pernah sering lihat wajah ini teh. Iya Pak, anak CM. Oh iya, pantesan ya. Saya agak familiar nih. Perasaan sering lihat gitu lari-larian nih pas di sekolah. Di SD. Iya.
Ya, ya, nanti kita udah ini kenalannya, Pak Ogi akan panggil satu persatu sekalian isi presensi kehadiran juga ya. Kayaknya langsung mulai aja deh ya. Nanti ketika Pak Ogi panggil namanya, langsung di-unmute aja ya mikrofonnya, hadir gitu ya, atau saya Pak gitu misalnya ya. Oke, Pak Ogi mulai dari yang namanya Adiaksa Rizky Wahab. Hadir? Hadir. Oke. Pak, ini Pak pakai HP soalnya baru mati lampu. Oh iya ya, di apa di rumahnya di mana? Rizky, rumahnya di mana Rizky? Di ini apa? Di My Home Arca Manik nomor A17 dekat ini Oh, apa? Dekat iya iya iya. Iya, pantesan tadi teh banyak apa kelas 9 juga yang suka gitu gambarnya sebentar saya nggak bisa ikut meeting katanya lagi mati ini listrik katanya tuh. Jangan-jangan ini karena sedikit juga gitu ya kendala listrik ya. Oke, makasih infonya. Baik, dipanggilnya siapa nih? Nama panggilannya? Iki. Nama Iki, panggilannya oke. Iki. Oh, siap. Iki ya. Oke, lanjut ke Akmal. Rizk Abdullah. Oke. Akmal mana? Oh, ini. Dipanggilnya siapa? Akmal. Oh, Akmal. Lagi catat ya. Oke. Terus Arabi Fatan. Hadir, Pak. Oke, dipanggilnya siapa nih? Arabi, Pak. Siapa? Arabi. Oh iya. Arabi. Terus Atallah Husain Al-Hafiz. Saya, Pak. Oh, kameranya nggak bisa dinyalain? Kalau dinyalain nge-lag. Oh gitu, oke deh. Nyalain sebentar doang boleh nggak? Pengen lihat Oke, mukanya. oke. Nanti matiin lagi deh. Um, Pengen lihat deh Atala. Nah. Oh ini nih. Oke. Atala dipanggilnya siapa? Hafiz. Hafiz. Siap. Hafiz ya. Oke, boleh dimatiin lagi Hafiz. Hafiz. Terus lanjut ke Dava Robani. Dava Robani hadir. Dava kameranya bisa di. Udah. Oh ini. Dava. Oh, kenapa pakai kaos? Disuruhnya pakai baju apa? Pakai kaos itu? Udah pada kecil? Udah pada kecil. Enggak, maksudnya kalau dari Pak Edi ngasih tahu hari ini pakai baju apa enggak? Enggak. Oh enggak. Oh belum kayaknya ya. Oke. Oke deh kalau gitu ya. Kalau belum ya udah. Jadi nanti kalau misalkan seragamnya sudah dibagikan gitu ya, ada jadwal seragamnya, wajib pakai baju seragam sesuai ketentuan. Tapi kalau misalkan memang belum, Pak Ogi sarankan pakai pakaian yang kemeja atau baju koko atau baju muslim lah ya boleh. Jadi nggak pakai kaos ya. Gitu. Biar suasana sekolahnya ini ya, biar suasana sekolahnya terasa, gitu ya. Iya. Oke, makasih. Tadi panggil Yati siapa? Dava ya? Iya. Oke, Bapak siap. kayaknya emang Iki nggak bisa buka kamera, kayaknya nge-lag kalau buka kamera. Iya, nggak apa-apa. Lagi ini juga ya, tadi juga lagi sama kendala di rumahnya ya. Oke. Terus Danis Fahri Fashim Hasibuan. Hadir, Pak. Oh ini. Danis dipanggilnya siapa? Danis, Pak. Oh, Danis. Siap. Kayaknya orang Medan nih. Siapa yang orang Medannya? Ayah atau ibu? Apa? Orang Medan kah? Hafiz? Danis. Apanya orang tua? Orang Medan tuh, bapak. Oh ayah. Oh bapak ya. Siap. Nah, kelihatan soalnya ini ada marganya ya. Sip.
Terus Virus Faiz. Hadir Virus Faiz? Sakit, Pak. Oh, sakit. Oh, makasih infonya ya. Sakit. Terus Gaisan Danis. Gaisan Danis. Pak. Oh, ini nih Gaisan. Gaisan boleh nyalain dulu kameranya sebentar. Oh, ini. Dipanggilnya siapa nih? Danis. Danis. Aduh, samaan kayak tadi ya. Kayak siapa? Selain Danis, panggilnya siapa? Gaisan atau Abian atau Danis aja? Abang Danis. Abang Danis. Oh, ini Abang Danis. Kalau satu lagi nggak pakai abang gitu ya? Iya, Pak. Oh Iya, iya, Pak. siap ya. Boleh panggil tambah nih di sini Abang Danis ya. Kenapa yang ini abang, yang satu lagi enggak? Apakah lebih tua? Oke deh. Nah, lanjut. Keivan Ataya Dante. Hadir. Oh ini. Bener Pak Ogi nyebutnya Dante atau Dan? Ya, Ivan aja. Gitu ya. Dipanggilnya siapa? Ya, ke Ivan, Pak. Keivan. Bukan Keke. Itu nama sebenarnya itu panggilan rumah sih. Enaknya mau dipanggil siapa? Ke Ivan aja, Pak. Keivan ya. Oke. Keivan. Sip. Lanjut. Muhammad Saferino Indrasyah. Ya, Pak. Oh iya, nyalain dong kameranya. Oke, sip. Dipanggil siapa? Nino, Pak. Nino. Oh, Nino. Ada polisi, Nino, gitu. Oh iya, jadi banget. Iya, siap. Nino ya. Oke. Kenapa dimatiin lagi kameranya? Ya, lanjut ya. Muhammad Arga Gaisan Garnawansah. Hadir. Oh ini, dipanggilnya siapa nih? Arga. Arga ya. Oke. Lanjut. Muhammad Faza Zakian Sulaiman. Hadir? Oh, nggak ada ya. Kok nggak nambah nama di sini. Oke. Ini nggak tahu ya, Bu. Ada yang tahu kabarnya? Nggak ada kayaknya ya. Udah lewat dulu deh. Muhammad Hussein Murtaza. Hadir? Ada juga lewat. Muhammad Rashid. Husen izin Ya, lampu Bapak. bimbingan lagi mati Pak Ogi. Oh, siapa Pak? Pak Edi? Muhammad Hussein Oh, Muhammad Hussein. Izin Pak Edi ya. sama Faza tadi udah disuruh masuk. Lagi nyiapin laptopnya tapi sampai sekarang belum masuk. Oh, siap. Ya, nuhun Pak Edi. Ya, Muhammad Bapak. Rashid. Oh, ini nih. Kameranya dong, nyalain dong. Lemot, Bapak. Koneksinya turun. Bentar aja, nanti matiin lagi. Pengen Ya. lihat mukanya. Udah belum? Nyala Belum. nggak? Belum. Dah. Oh, ini sip. Oh, yang tadi ya. Yang Siap. tadi, Bapak. Iya, Pak Ogi lupa. Oke, Rashid. Nanti kalau koneksinya udah normal lagi mah nyalain aja ya. Lanjut ke Muhammad Razin. Muhammad Razin? Oh, nggak ada juga ya, belum tahu. Oke. Raditya Kevin? Ini, Pak. Oh, ini sip. Ini. Panggilnya siapa? Ya, apa? Panggilnya Kevin. Panggilnya Kevin. Oh, Kevin. Siap. Oh, gitu. Tulis ya. Ya. Tanya Kevin. Lanjut. Rashad Abil Karim. Hadir. Oh, ini. Dipanggilnya siapa?
Karim. Oh, Karim. Oke, menteri ini ya, menteri pendidikan ya. Siapa nih? Sahafi Arozak Rozano. Hadir. Oh, ini dipanggil siapa? Safi. Safi ya. Aduh, hati-hati nih nyebutnya. Kalau kepleset jadinya jadi sesuatu ya. Oke, Safi ya. Lanjut. Mas Wildan Zia Aliki. Hadir, Pak. Oh, ya. Bisa nyalain kameranya dulu, Wildan? Langsung lag parah gitu loh, Pak. Kalau ngomong sambil nyalain kamera, Pak. Oh iya. Iya, Pak. Oh ya udah, Pogi berarti cuma lihat mukanya aja nih di foto nih. Oh, Ya udah ini. nyalain sebentar, Pak. Boleh. Iya ya, coba sebentar nyalain. Yang lihat. Oh ini, sip. Oke, boleh matiin lagi. Wildan dulu di mana sekolahnya? Al Irsyad Al Islamiyah, Pak. Cikutra. Oh Cikutra, iya sih. Yang kepala sekolahnya Panden, Pak. Oh iya. Oh, Pogi nggak tahu ya, nggak, maksudnya nggak kenal gitu ya siapa itu ya. Tapi oke, saya tadinya sih ini ya semuanya tuh pengen ditanya satu-satu gitu ya. Sekolahnya di mana terus yang lainnya, tapi karena waktunya udah terbatas ya, beda sama pas offline. Kalau offline Pogi lebih enjoy aja gitu ya, nanya sekolah di mana, rumahnya di mana gitu ya. Tapi setidaknya nama panggilan cukup lah ya. Kalau terakhir Wisnu Fitrananda Budiman, hadir? Hadir. Oh ini, Wisnu nyalain kameranya bisa? Kameranya rusak. Oh rusak. Nah, ini nanti fotonya juga diganti ya ini ya, biar nggak merah semua gini, kayak beneran Jepang gini ya. Nah nanti diganti ya fotonya biar ada wajahnya, setidaknya ada ininya lah ya. Oke, berarti tadi ada 2 orang yang belum terkonfirmasi, ada Razin Hanif sama Muhammad Faza, tadi udah berhasil masuk atau belum? Kayaknya ya udah deh, nanti Pogi coba follow up di akhir aja ya. Oke baik, udah pemilihan KM kan ya waktu itu, siapa KM-nya yang terpilih? Siapa KM-nya? Masih voting Bapak, belum tahu tuh. Oh gitu, kirain teh udah. Oh belum. Ada yang belum voting. Oh baiklah, siap. Udah deh, berarti kalau gitu Pogi aja yang mimpin doa ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, ini harusnya sama KM ya, tapi Pogi simulasian ini jadi KM-nya gitu ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya Allah berkahi pertemuan kita hari ini dan memperlancar kegiatan kita sampai akhir nanti gitu ya. Berdoa dimulai dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kelas 7 Square ya. Jadi ini pertemuan pertama bareng Pogi. Insya Allah hari ini kita akan bahas terkait persiapan pembelajaran matematika kelas 7 nih ya, kelas 7 semester 1 nanti kayak gimana aja. Nanti yang nyalain kamera silakan tetap nyalain aja, nggak apa-apa ya. Jadi nanti sewaktu-waktu Pogi bisa lihat kalian ke pas pembelajaran kayak gimana gitu ya. Jadi benar-benar memastikan bahwa kalian tuh tetap ada di depan gadgetnya dan tidak kemana-mana gitu ya. Tapi kalau misalkan emang karena ada kondisi tertentu, tadi udah konfirmasi ya kenapa kendalanya, itu nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan emang udah normal lagi, silakan bisa dinyalain lagi lah ya. Oke, oh ini tadi komen Pak Iki udah nggak ngerti lampu. Oh iya, ya nyalain lagi aja ya kalau gitu ya, kalau bisa normal lagi ya. Kalau gitu coba tampilkan dulu PowerPoint-nya. Kalian boleh ambil buku catatan juga ya. Untuk nanti beberapa poin mungkin harus ada yang dicatat. Oke, udah tampil. Asik udah ya. Oke, bismillah. Baik, ini matematika level 7. Sebelumnya kalian udah belajar matematika selama ya kurang lebih 6 tahun lah ya. Mungkin yang TK tambah setahun atau 2 tahun mungkin ya, kalau misalkan
ceritakan juga sebenarnya ada muatan matematikanya juga gitu ya. Jadi nggak heran kalau misalkan matematika itu saking pentingnya, di TK ada, di SD ada, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, ke jurusan apapun kalian akan ketemu lagi yang namanya matematika gitu ya. Oke, kita coba lihat slide yang selanjutnya. Kita akan bahas 4 poin ini hari ini gitu ya, insya Allah. Jadi yang pertama adalah ngapain sih belajar matematika gitu ya. Tujuan belajar matematika itu apa gitu, terus implementasinya apa. Terus yang kedua, aturan belajar. Nanti ada belajarnya harus gimana gitu ya, teknis pembelajarannya nanti kayak gimana aja, nanti kita bahas di poin kedua gitu ya. Terus yang ketiga, nanti ada materi matematika, kita coba intip aja dulu ya. Kita nggak akan langsung belajar matematika SMP-nya hari ini, belum gitu ya. Nanti kita setidaknya tahu dulu ya, kita intip dulu materi matematika untuk kelas 7 ini tuh di semester 1 ada apa aja gitu ya. Nanti mungkin pagi akan tampilkan mind map-nya lah gitu, sama materi prasyarat gitu ya. Apa ini materi prasyarat? Jadi matematika itu ilmu yang berjenjang. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan tuh kayak naik tangga, kalau misalkan kita naiknya satu persatu kan lebih enteng dibanding kalau misalkan kita naik 3 buah anak tangga sekaligus gitu ya. Kalau misalkan matematika level 7 tentu harus menguasai dulu, atau setidaknya minimal sudah hatam dulu, tamat dulu di level 6, 5, 4, 3, 2, 1 yang dulu gitu ya, supaya nanti memperlancar kegiatan belajar kalian ketika di level 7 ini gitu ya. Terus nanti ada pembahasan penilaian juga gitu, apa-apa aja yang akan Pak Ugi nilai, aspek-aspek apa aja yang akan Pak Ugi nilai selama pembelajaran matematika bareng Pak Ugi nanti gitu ya, selama di semester 1 insya Allah ya. Gitu. Pertama kita buka dulu ke slide yang pertama ya. Nah ini pertanyaan yang paling basic dulu deh ya. Banyak image kalau misalkan matematika itu sesuatu yang paling malesin, kata orang gitu ya. Ada yang bilang juga, matematika itu susah, pelajaran paling susah di sekolah itu adalah matematika gitu katanya itu. Bahkan ada yang bilang, saya nggak suka matematika, saya mending belajar pelajaran yang lain aja lah gitu, fokus aja sama apa yang saya suka gitu ya. Gitu, ada yang bilang kayak gitu ya. Nah, pertama Pak Ogi akan tanya dulu ke kalian ya, sebelum Pak Ogi yang jawab pertanyaan ini gitu ya. Menurut kalian, apa sih pentingnya belajar matematika? Kenapa harus belajar matematika? Coba yang bisa mau jawab pertanyaan boleh di kolom chat atau nyalain mikrofon. Nanti Pak Ogi catat siapa yang jawab. Menurut kalian, ngapain sih belajar matematika? Sepenting apa sih belajar matematika? Gitu. Buat apa belajar matematika? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada matematika mungkin kita nggak bisa daring sekarang. Oke. Kata Rasyad, kalau Karim, misalkan Pak. nggak ada matematika, Karim ya, sorry. Kata Karim, kalau misalkan nggak ada matematika kita nggak bisa daring sekarang. Emang kalau misalkan daring tuh ininya dari matematika kah, Karim? Ada unsur-unsurnya, unsur-unsur pentingnya. Teknologinya mungkin ya? Iya. Iya, sip ya. Kata Karim gitu. Coba yang lain. Oke, masukin poin penilaian ya. Karena matematika, kata siapa nih? Rashid ya. Karena matematika penting Bapak buat masa depan, kayak menghitung uang. Nah, oke, sip. Benar juga Rashid. Siapa lagi yang mau jawab? Kalau nggak ada matematika, apa gedung-gedung nggak bisa dibangun, Bapak? Oh, kenapa gitu? Emang gedung harus pada dihitung matematika juga? Ya mungkin kayaknya ada Ada unsur-unsur juga. fisikanya. Oh, ada fisikanya ya. Siapa tadi yang jawab? Oh, nggak lihat namanya. Barusan siapa yang jawab? Nino. Oh, Nino ya, siap. Ada 3 orang nih. Tadi tuh Nino, terus Teh Karim ya. Nino, Karim. Satu lagi tuh siapa ya? Rashid ya? Rashid. Oke, sip. Ada lagi? Ada lagi nggak? Apapun profesinya pasti ada matematikanya, Pak. Karena ada pemrosesan. Kenapa harus ada matematikanya, Wildan? Karena semua itu
bergantung pada matematika, Pak. Oh, semua itu bergantung pada matematika. Oke, siap. Kata Wildan barusan gitu ya. Terus, oh ini Keivan di kolom komentar. Buat menghitung membeli makanan dan lain-lain. Ya, gitu ya, ngitung uang. Gitu. Mungkin kayak yang dibilang sama Rashid juga ya, ngitung harga gitu ya, ngitung kembalian misalnya ya, boleh juga ya. Sip. Semuanya tadi perlu ditambahin ya, Wildan, terus apa, Keivan ya. Oke, sebentar. Oke, harus bolak-balik. Habis ini ya. Jadi anak-anak ini mohon maaf ya karena tampilannya kayak gini, Pogi juga di rumah ini kondisinya dan di kamar dan agak gelap ya, Pogi susah nyari ruangan lain. Biasanya kalau lagi daring begini, Pogi di sekolah. Tampilan defaultnya itu mungkin kalian pernah datang ke Google Site matematika yang waktu itu Pogi ini ya, Pogi share atau udah di share atau belum ya? Kayaknya perasaan udah di share. Tapi kalau belum nanti Pogi share lagi. Jadi biasanya tampilannya itu Pogi lagi duduk di meja guru gitu ya, di sebelah kanan Pogi ada papan tulis. Tapi karena kondisinya lagi PPKM dan ke sekolah juga terbatas gitu ya, jadi Pogi nggak bisa semaksimal yang biasanya gitu ya. Oke, udah ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ya yang barusan udah jawab. Makasih semuanya responnya ya. Nah sekarang giliran Pak Ugi yang merangkum semua jawaban kalian tadi ya. Ngapain sih belajar matematika, sepenting apakah dia gitu ya. Oke, tapi sebelum ke sana gitu ya, kita harus hindari dulu mindset-mindset yang mengatakan bahwa saya itu nggak suka matematika. Suka nggak suka, tetap kita butuh sama namanya matematika gitu ya. Tetap butuh. Seperti yang tadi dibilang, kalau misalkan matematika nggak digunakan gitu ya, nggak kita pelajari atau nggak dipelajari sama manusia gitu ya, teknologi gadget yang sekarang kalian gunakan itu akan tidak ada gitu ya, dan tidak akan berkembang teknologi sekarang tanpa yang namanya matematika. Jadi suka nggak suka ya tetap harus sebenarnya bisa aja gitu ya, nggak apa-apa nggak suka juga, cuman jangan sampai membencinya dan menghindarinya, itu poinnya tuh ya. Nah karena apa? Karena kalau misalkan si matematikanya udah penting banget untuk kita pelajari, terus otak kita melakukan namanya mental blocking, gitu ya. Jadi kita mindset otak kita tuh, saya tuh nggak suka matematika, jadi saya nggak perlu lah belajar matematika, udah saya belajar yang lain aja, gitu. Biarlah yang kecil-kecil juga, gitu ya. Nggak bisa, ya nggak bisa kita menghindari itu, karena pentingnya yang tadi, gitu ya. Kita mau ke keahlian manapun, pelajari mau jadi profesi apapun di masa depan nanti, mau dokter ya, mau jadi guru, mau jadi apapun profesinya gitu ya, matematika ada terus gitu ya, entah itu tentang statistikanya gitu ya, entah itu aljabarnya, entah itu ada rumus gitu ya, pasti ada gitu ya. Dan hati-hati yang namanya dengan mental blocking ini nih. Kenapa harus hati-hati? Karena ini bisa menyebabkan semua informasi matematika atau ilmu matematika yang semudah apapun gitu ya, materinya tuh gampang, misalkan kalian tuh gampang sebenarnya tuh, tapi karena kita memblok itu, mental blocking namanya ya, maka semudah apapun matematika yang dipelajari itu akan terasa sangat sulit gitu. Ini bahayanya. Makanya jangan pernah mindset diri kita gitu ya, kata orang lain gini segala matematik, pokoknya yang negatif atau negatif thinking itu sama matematika, itu akan berdampak buruk nanti atau berbahaya ya. Ini Pogi sebut namanya mental blocking. Jadi kayak tameng gini aja nih, Pogi kasih gambar di sini, ada tameng di sini, ada tangan gitu. Jadi kalau misalkan ada ilmu masuk ke sana, dihalang-halangin sama tameng ini tuh, mental-mental, kayak kita mau lempar bola terus dikenain ke perisai gitu ya, jadi mantul-mantul lagi, ilmunya nggak akan masuk. Padahal ilmunya gampang banget untuk dipelajari, gitu ya. Jadi sepakat ya, kita hindari semuanya, kita bermindset bahwa matematika itu harus kita pelajari, dan maksudnya harus kita jadikan sahabat gitu lah, maksudnya dia jadi partner. Kalau fisika tanpa matematika udah fisika nggak akan berkembang. Sosial belajar tanpa matematika nggak akan berkembang, gitu ya, akan mandek aja terus-terusan, gitu ya. Oke, jadi sepakat ya, kita pelajari matematika dengan
keperluannya, kepentingan matematika itu luar biasa gitu ya. Oke. Jadi Pak Ogi rumuskan lagi atau dibulatkan lagi kalau secara umum gitu ya, secara kurikulum, tujuan matematika itu selain belajar ngitung kayak uang gitu ya, atau misalkan ngitung angka dan bilangan dan lain sebagainya, tujuan matematika juga selain itu bisa melatih cara berpikir kita atau nalar kita itu secara logis gitu ya. Logika kita terlatih gitu ya, belajar menarik kesimpulan, eksplorasi, eksperimen, banyak banget di sini ya, konsistensi dan seterusnya. Kita belajar sistematika kerja itu misalnya gitu ya, apa dulu yang harus kerjain gitu ya, apa dulu yang harus kita tunda dulu pekerjaannya. Kayak gitu-gitu itu sebenarnya berpikir nalar atau berpikir logis. Jadi matematika nggak cuman belajar tentang gimana ngitung 100 kali 200 misalkan, atau ngitung pengurangan 2100 dikurangi 2400 gitu dan seterusnya gitulah ya. Jadi nanti di SMP ini kalian akan belajar juga yang namanya aljabar, dan itu tidak serta-merta hanya angka aja yang kita pelajari, tapi ada huruf juga atau simbol yang akan terlibat di sana. Makanya pas di awal, pas bagi perkenalan di MPLS ya, Pogi bilang, Pogi ngajarnya tuh sebenarnya bahasa dan sastra matematika. Itu sebenarnya emang bukan hanya selintas hanya selintas candaan doang, tapi memang nantinya matematika nggak cuma angka, ada huruf-hurufnya juga. Nanti kita belajar di topik pas belajar matematika ya, pekan depan atau beberapa pekan berikutnya ya. Oke, terus ada lagi aktivitas kreatif gitu ya, dan yang lainnya. Kayak kalau sekarang itu programming, jadi ada beberapa anak-anak seusia kalian bahkan bisa membuat satu aplikasi Android gitu ya, atau Windows bahkan dari ilmu matematika. Belajar bahasa programming itu ada matematikanya juga gitu ya, di situ ada matematikanya juga. Ada kakak kelas kalian dulu di kelas 9, dia itu senang banget bikin coding itu apa ya, programmer bikin game, dia berhasil bikin game dan itu dilombakan gitu. Sering banget dia bikin aplikasi-aplikasi yang unik gitu ya, yang dia ini sendiri gitu ya, dia bikin sendiri, dia pelajarin sendiri. Tiap istirahat tuh pasti aja dia di perpustakaan baca buku tentang programming kayak gitu, dan ternyata luar biasa gitu, terorganisir kerjanya dia tuh. Matematikanya bagus, ketika dikasih tugas dia bisa nyelesain semua tugasnya dengan rapi gitu ya. Jadi banyaklah ya manfaat buat pembelajaran matematika ini itu ya. Selain itu ada kemampuan pemecahan masalah gitu ya, dan membaca diagram gitu ya. Sekarang tuh lagi di TV gitu ya, kalau misalkan kita lihat berita tuh ada diagram atau grafik gitu ya. Misalkan penderita COVID misalnya, ada grafik, ada diagram garis gitu ya, naik turun kurvanya tuh ya. Itu bisa kita baca juga gitu ya. Kalau misalkan nggak punya skill baca grafik di matematika, kerepotan juga, ini maksudnya apa sih gambar-gambar garis ini gitu ya. Jadi kita ketinggalan gitu kalau misalkan nggak bisa skill membaca grafik sama orang-orang lain gitu ya, akan kalah saing nantinya tuh ya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya tujuan belajar matematika kalau secara umumnya. Nah sekarang kita sebagai muslim tentu punya keunggulan tersendiri ketika misalnya kita mempelajari suatu ilmu. Ya, Pogi belajar dari yang namanya tokoh ini, namanya Al-Khawarizmi, gitu ya. Beliau ini adalah seorang cendekiawan Islam, Muslim gitu ya. Pogi lupa di daerah mana, tapi beliau ini pada masa itu teh waktu tahun 1000-an lah, 1000. Sekarang udah tahun 2021 Masehi ya. Berarti udah 1000 tahun yang lalu ini ya. Jadi kalau Rasulullah kan tahun 600-an Masehi ya. 600-an Masehi, beliau ini di 1000 Masehi. Namanya Al-Khawarizmi. Dulu udah ada universitas. Nah, beliau ini tuh menulis buku aljabar. Nah, materinya ini akan ada di SMP kelas 7. Jadi dulu itu beliau tuh belajar matematika nggak sekedar belajar matematika,
ya udah gitu ya, yang penting saya bisa matematika. Enggak. Beliau itu belajar matematika karena niatnya ini, saya harus memudahkan matematika dengan ini. Maksudnya si buku itu ya, buku yang beliau tulis. Karena sebagian besar ibadah kaum muslimin harus menggunakan ilmu matematika. Jadi niatnya itu untuk mempermudah umat muslim. Tapi ironinya tahun sekarang gitu ya, tahu mungkin yang namanya Mark Zuckerberg yang bikin Facebook itu, yang media Tahu. sosial ya. Dulu beliau itu katanya mengagumi sosok ini. Kata beliau tuh heran, saya tuh heran sama orang-orang Islam kok namanya ini Al-Khwarizmi ini tuh kurang terkenal, kurang begitu kurang famous gitu di kalangan muslim, negara muslim gitu ya. Karena saya tuh bisa mengembangkan Facebook ini, media sosial Facebook yang gede itu, yang sekarang bisa sampai merambah ke WhatsApp ya, ke Instagram gitu. Dari aljabar ini, belajar aljabar itu gitu. Ini saking luar biasanya kalau misalkan Allah kasih kemudahan ke kita berniat karena karena Allah ini gitu ya, karena ibadah gitu ya, ibadah buat siapa lagi itu kalau bukan buat Allah. Kalau niatnya karena Allah, pasti Allah akan berikan lebih dari apa yang kita bayangkan. Ini 1000 tahun yang lalu. Sampai sekarang tahun 2021, 1000 tahun lebih gitu ya, masih kepake. Dan gadget-gadget yang sekarang kalian pakai itu ya dari peran aljabar ini gitu ya. Jadi makanya selain kita belajar matematika atau belajar ilmu yang lainnya, mau PPKN, mau IPS, mau IPA, niatkan semuanya itu ke Allah. Pasti Allah akan kasih lebih dari itu kalau misalkan kita niatnya benar. Gitu ya. Boleh sebenarnya niatnya apa, saya belajar matematika atau les matematika atau belajar tambahan matematika di jam pelajaran tambahan gitu ya. Saya biar nilainya bagus, saya biar lulus gitu ya, biar masuk ke sekolah yang saya senang. Itu bagus, tapi coba selipkan tambahannya, Allahnya di mana gitu. Karena kita muslim gitu ya, karena kita muslim. Gitu. Karena kenapa? Ini Pak Ogi kasih tips belajar matematika ya sebagai kalian yang muslim sekarang, ini kelas 7 nih ya. Kita yakinin bahwa ilmu itu sebenarnya Allah yang punya, benar nggak? Ya kan, Allah yang punya. Maka kalau misalkan Allah yang punya, tentu kita harus minta ke Allah, ke yang punya ilmu itu. Gitu. Kalau misalkan kita mau minta uang, ya kita minta ke orang yang punya uang, ya kan? Misalkan pengen mainan, saya pengen minta ke orang tua gitu. Karena orang tua bisa beliin itu, gitu kan ya. Kalau ilmu, mintanya ke siapa? Mintanya ke Allah, gitu ya. Meskipun nanti perantaranya ke siapa, ke guru atau ke referensi belajar yang lainnya gitu. Tapi ke Allah dulu yang utama itu ya. Ini yang sering dilupakan sama pelajar-pelajar muslim. Dimanapun itu. Sering banget terlupakan ilmu itu dari siapa sebelum itu. Mindsetnya dari guru, cari aja guru yang bagus gitu ya. Nah ini lupain gitu ya. Jadi ilmu itu dari Allah. Maka mintalah kepadanya dengan niat belajar yang benar gitu. Sama kalau misalkan kalian tadi ya, misalkan mau minta beliin mainan gitu ya ke orang tua. Biasanya kitanya harus baik dulu kan ya. Jadi nurut, disuruh bangun tidur jam 7 misalkan karena mau sekolah gitu ya. Jangan bangun tidur ya, maksudnya bangun tidur mah subuh gitu ya. Persiapan nanti ke sekolah, nurut gitu ya, tanpa disuruh-suruh langsung gitu ya, dengan mandiri gitu, nggak nyusahin orang tua kan jadi seneng ya. Orang tua jadi seneng. Jadi apapun yang kita minta, ya pasti dikasih gitu ya. Seneng juga ngasihnya. Aduh, saya pengen mainan lah. Tapi kita ternyata belajarnya yang nilainya berantakan, tugasnya dikerjain gitu ya. Boro-boro mau ngasih mainan gitu ya. Dengan mintanya aja udah sebel gitu orang tua juga. Ngapain kamu belajar aja nggak bener? Minta mainan gitu kan ya. Gitu. Makanya kita juga sama. Kita bikin Allah senang dulu. Di sini ya, bikin Allah senang dulu. Caranya gimana? Ya lakukan perintah yang Allah perintahkan gitu ya, sholat gitu ya, baca Quran misalkan, atau yang lainnya yang bikin Allah senang ya. Hindari semua perbuatan dosa-dosa. Supaya apa? Supaya Allah senang. Terus apapun yang akan kita minta ke Allah pun pasti akan dikasih. Gitu ya. Ya. Jadi pertama itu ya, ilmu itu dari Allah, maka mintalah kepadanya dengan niat yang belajar yang benar gitu. Terus, nah baru cari guru yang benar gitu ya, gurunya yang profesional, maksudnya itu yang memang gurunya itu ahli matematika, bukan guru yang
nggak ahli matematika, masa aja kita nanya ke seseorang gitu ya, kita mau belajar matematika nih ke siapa ya, gitu. Tapi asal aja lah, yang penting dia dia mau ngajar gitu ya. Tapi kalau dia nggak bisa matematika gimana gitu ya, gitu kan jadi problem juga. Makanya cari guru yang profesional pada bidangnya kalau bisa ya. Nah, misalkan kalau mau les nih, les tambahan atau mau belajar tambahan, karena di sekolah itu nggak bisa ngulang lagi materi yang SD dulu gitu ya. Misalkan saya masih susah nih belajar perkalian, saya harus nyari guru tambahan buat les gitu ya, atau belajar matematika lagi biar matematika di sekolah gampang gitu dipelajarinya. Berarti cari gurunya yang memang profesional di bidangnya gitu ya, jangan cari yang lain. Kalau disarankan gitu ya. Tapi insya Allah kalau misalkan di SMP ini, di Cendekia Muda, semua gurunya sudah memang profesional di bidangnya gitu ya. Oke, terus tambahannya, jadi selain cari guru yang profesional, cari juga guru yang bukan hanya kuat di matematika yang, tapi ibadahnya juga bagusnya gurunya cari yang soleh gitu ya, gurunya yang buzzer, yang baik gitu ya, bukan ngajarin matematika ya pinter dia matematikanya tapi ngomongnya kasar misalkan, jangan ya, jangan, cari guru yang matematika lain aja gitu ya, gitu. Terus rutin menyelesaikan masalah-masalah matematika gitu ya, rutin ngerjain soal, maksudnya tuh ya, belajar ngerjain soalnya rutin, sama kayak latihan kayak olahraga atlet gitu ya. Kalau misalkan mau lomba ya latihan aja terus gitu, diulang-ulang. Misalkan lomba sepak bola gitu ya, nendang tendangan bebas, free kick gitu ya, atau penalti, ya latihan aja terus penalti, tendang-tendang gitu ya, sampai dia terbiasa gitu. Sama matematika juga kayak gitu ya, rutin mengerjakan soal-soal matematika. Terus mulai dari tahapan yang mudah dulu, karena matematika yang tadi sifatnya itu berjenjang, nggak langsung tiba-tiba ke level yang susah gitu. Mulai dari yang termudah dulu aja ya. Terus mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini ya, niatkan karena Allah, semuanya insya Allah akan Allah mudahkan kalau misalkan kita niatnya benarnya, supaya Allah kasih ilmu yang kita harapkan gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Jadi jeda dulu gitu ya. Jeda dulu, kita kita refleksi dulu yang tahapan pertama tadi, tujuan belajar matematika secara umumnya gimana gitu ya. Terus kita sebagai muslim kita harus gimana gitu ya niatnya, dan prinsip dapetin ilmu teh harus gimana dulu. Tadi kita udah bahas ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya dulu nggak? Sok mau lewat. Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Kalau gitu, nggak ada ya. Kita bisa lanjut kalau gitu ya ke aturan belajar matematika bareng Pak Ogi nanti ya. Oke. Pak Ogi lanjut slide-nya. Jadi udah sepakat ya tadi niatnya yang benar gitu ya. Sip. Oke, pembelajaran matematika nanti kalau secara umumnya ya, kalau misalkan kita sebagai pembelajar yang baik gitu ya, tentu harus ada persiapan-persiapan yang matang gitu ya. Dari adabnya gimana, teknik pembelajarnya ya kita nanti intip gitu ya, kayak gimana aja. Yang pertama nih adalah adab dulu ya. Adab tuh poin penting banget yang nantinya menjembatani kita untuk bisa dapat ilmu itu kayak gimana gitu ya, bagaimana sikap kita terhadap guru, aktivitas pembelajarannya nanti gimana. Jadi kalau Pak Ogi boleh sharing sedikit dulu nih ya, kalau dari ilmuwan-ilmuwan muslim zaman dulu ya, pas masa kekhalifahan yang waktu itu tuh lagi jaya-jayanya ya, Islam tuh lagi wah pokoknya tuh peradabannya tuh sangat maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Kalau sekarang mah kan sekarang udah ada negara yang maju tuh kayak Amerika gitu ya, Jepang dan sebagainya gitu. Kalau dulu yang terdepan tuh muslim, negara muslim. Jadi pusat peradaban tuh di sana. Dan banyak lahir orang-orang muslim atau ilmuwan-ilmuwan muslim tuh, mereka tuh nggak cuma ahli matematika atau ahli satu pelajaran doang, enggak. Jadi ahli matematika iya, ahli fisika juga, astronomi, pokoknya diborong semuanya tuh. Kok bisa gitu ya? Kalau sekarang makanya lulus dari kuliah gitu ya, misalnya lulus dari kuliah, cuman ya udah, kalau misalkan dia kuliahnya di kedokteran ya udah kedokteran aja yang dia
profesiin gitu ya, yang dia yang kuasain gitu, yang dia ahli di sana gitu. Jarang ada yang dokter iya, terus filsafat atau apa gitu ya. Kalau dulu tuh bermacam-macam, matematika jago, fisika jago, astronomi iya, ulama juga gitu ya. Pokoknya macam-macam lah. Mereka punya rahasia tersendiri ketika mau belajar tuh. Kalau Imam Nawawi menulis dalam kitabnya namanya At-Tibyan. Imam Nawawi itu ulama zaman dulu ya. Beliau itu katanya kalau misalkan mau belajar, pertama itu yang harus dilakukan adalah kuatkan iman dulu. Iman. Jadi maksudnya tuh kita yakin dulu bahwa Allah tuh yang ngasih ilmu. Semuanya tuh Allah yang ngasih. Tadi yang seperti yang Pak bilang ya. Jadi di Cendekia Muda ya, sekolah kita gitu ya. Selain kalian belajar pelajaran kayak matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS dan seterusnya gitu ya. Kalian juga akan dilihat progres ibadahnya gimana, kualitas ibadahnya gimana, sholat wajibnya akan dilihat gitu ya. Sholat rawatib, sholat sunnahnya kayak gitu juga akan dilihat, tahajudnya, witir, puasa, ngajinya juga ya, pokoknya dibagus-bagusin deh dulu ibadahnya, imannya dikuatin dulu. Karena apa? Yang tadi ya, ilmu itu datangnya dari Allah. Supaya Allah senang gimana gitu ya, makanya ibadahnya dibagusin. Jadi yang pertama ibadah dulu yang dibagusin, iman dulu. Yang kedua baru adab, gitu ya, bagaimana sikap kita ke guru. Bagaimana sikap kita ke pelajaran itu gitu ya. Kalau misalkan mau belajar Quran, Qurannya nggak boleh ditaruh di sejajar sama kaki gitu ya. Qurannya harus kalau mau megang Quran harus wudu dulu. Ya, kayak gitu. Adab-adab tuh ketika mau belajar atau mau menuntut ilmu tuh diperhatikan adab-adabnya gitu ya. Nah, nanti Pak Ogi akan cerita juga untuk pelajaran matematika ya gimana gitu ya. Yang berikutnya udah iman dapat, adab juga iya, baru dapat ilmunya gitu. Ilmunya pelajari, nanti insya Allah akan dipermudah kalau misalkan semuanya sudah kita jalani yang iman sama adab tadi. Ilmunya dapat, nanti udah ilmu apa? Baru beramal. Jadi ilmunya pelajarin dulu, baru ngamalin. Kalau ilmunya masih belum tahu, jangan beramal dulu, berarti jadi salah gitu ya. Jadi beramalnya malah kita kan kalau mau sholat, pelajarin dulu sholat gimana, bacaan doanya apa aja, ini apa aja, baru praktek sholat. Jangan, sholat kayak gini ya udah langsung sholat aja, nggak usah pelajarin sholatnya gimana. Ya, jangan ya, harusnya ilmu dulu baru amal. Jadi ada 4 itu ya progresnya itu. Makanya di sini Pak Ogi jelasin dulu tentang adabnya. Tadi iman udah Pak Ogi ceritain di awal ya. Sekarang ke adab coba ya. Nah, ini yang tadi Pak Ogi bilang ya. Jadi meluruskan niat, kesungguhan belajarnya, tingkatnya amal soleh dan menjauhi maksiat. Yang ini Pak Ogi skip aja karena udah jelasin barusan. Nah, sekarang khusus ada belajar untuk matematika nanti gimana Pak Ogi persyaratkan ini ya, modul. Jadi nanti ada modul matematika ya, kalian bisa unduh atau download di Google Site matematika. Ini linknya ya. Kayaknya Pak Ogi langsung kirimin aja linknya biar kalian bisa langsung searching di sana atau lihat ininya ya, si modulnya nih, Google Site-nya nih ya. Nih. Nah, silakan boleh klik dulu link itu. Pak Ogi akan kasih tahu fitur-fitur yang ada di Google Site matematika ya. Oke, sebentar. Ya, nah ini nih ya. Kalau kalian udah klik link itu, atau kalian boleh perhatikan ke sini dulu aja sebelum nanti klik yang link tadi yang Pak Ogi share di kolom chat. Jadi di sini ada fitur-fitur Google Site yang Pak Ogi bikin. Di sini tuh ada yang namanya slider pengumuman, atau kayak kalau di Instagram tuh atau di WA ya, kayak story-nya gitu ya. Jadi berita-berita terupdate yang ada waktu pelajaran matematika tuh ada apa aja di sini nih ya, di slider ini. Jadi, nah ini matrikulasi dan persiapan TKD ya, atau PPT yang Pak Ogi presenting barusan gitu ya, ada di sini. Kalian bisa klik aja di bannernya gitu ya, klik aja di sana, langsung nanti akan menuju ke page-nya. Di sini ada PPT. Nah, kalian bisa download aja, klik aja tombol di sini gitu ya. Nah, terus di sini ada juga pertemuan rekaman pembelajaran hari ini. Ini kan meetingnya direkam ya.
Misalnya ketika belajar kalian di rumah lagi ada gangguan, lagi mati listrik lah, atau lagi sinyalnya jelek banget sehingga nggak maksimal pelajaran meetingnya, kalian bisa nonton ulang di hari libur atau di waktu yang lain di sini gitu ya. Tapi pastikan kalian gunakan akun Cendekia Muda, jangan pakai akun Google yang lain, karena kalau misalkan pakai akun Google yang lain, tampilannya nanti bakal kayak gini, ya, nggak akan kelihatan videonya. Gitu, makanya pakai akun CL ya, akun Cendekia yang kalian gunakan sekarang. Gitu, nanti bisa lihat ya di sini kelas mana itu ya, pengen saya kelas Square tapi pengen nontonnya kelas Ellipse di mana gitu ya, boleh jadi klik aja si videonya gitu ya, nanti bisa di play. Oke, kita balik lagi ke home. Terus selain yang slider ini gitu ya, ada juga, nah ini modulnya nih. Ini modul kalian bisa klik aja di sini di gambarnya, terus nanti ada PDF modul yang Paugi kasih. Jadi modul ini sebenarnya Paugi yang susun dan sebagai pengganti buku paket yang biasanya dikasih sama pemerintah gitu ya. Tapi karena urutan kurikulumnya atau babnya itu beda dan ada modifikasi juga, jadi Paugi membuatkan modul ini gitu ya. Jadi barangkali ada yang udah terlanjur beli buku paket di luar gitu ya, nggak apa-apa itu digunakan, cuman nanti urutan babnya agak berbeda sama yang di sekolah gitu ya. Makanya Paugi sarankan ini kalian minimal download aja dulu nih. Cara downloadnya kan di sini ya, ini ada icon download di pojok kanan atas. Kalian bisa download, boleh mau di print juga, atau ya udah pas saya download aja deh, disimpan aja di laptop itu. Kalau misalkan printer di rumah nggak ada atau ada kendala yang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti ada tugas yang kalau diminta kerjakan gitu ya, misalkan coba buka modul halaman 2 gitu ya, halaman 2 yang ini gitu, misalkan kerjakan hiburan tugas 1. Oh, saya udah ngeprint modulnya, boleh nggak ngerjain di modulnya langsung di sini? Boleh ya, silakan langsung aja ngerjain di modul. Tapi kalau misalkan nggak di print, berarti kalian ngerjainnya di buku tulis nanti ya, di buku tulis jawabannya aja juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti biasanya Paugi akan minta kalian begitu udah selesai ngerjain, kalian fotoin jawaban kalian langsung kirimin ke Google Classroom gitu ya. Gitu itu untuk modul. Dan untuk yang Google Classroom ini Paugi udah bikin juga, namanya tuh Matematika 7 Square ya, yang warna hijau ini. Kalau yang belum gabung, segera gabung. Di sini udah sebagian besar sih udah pada gabungnya. Ini ada yang belum nih. Akmal, Rizk Abdullah nih belum, Arabi belum, Atala belum, Dafa belum, Danis juga belum, Raditya dan Rasyad. Nah, silakan kalian buka Google Classroom-nya aja, klik classroom.google.com gitu ya, boleh. Iya, masuk aja. Boleh diklik aja di ininya ya, di Google Classroom-nya langsung join gitu ya. Gitu. Di sini nanti akan ada tugas juga gitu ya. Nah, misalkan nanti di hari Jumat ada TKD nih, tes kemampuan dasar. Nah, kalian nanti bisa lihat postingannya di sini gitu ya, tugasnya harus dikerjain apa gitu ya. Jadi selain selain Google Site yang ini gitu ya, nanti juga kita menggunakan Google Classroom ya, gitu. Oke, balik lagi ke PPT yang tadi ya. Oh iya, nih satu lagi nih, di sini juga ada fitur tentang tutorial Google Classroom. Bagi yang baru banget pakai Google Classroom dan masih belum ngerti gimana caranya gitu ya, kalian bisa ngelihat video tutorial di sini ya, cara masuk Google Classroom gimana gitu ya, fitur yang atau cara ngumpulin tugas gimana gitu ya, cara ngirim jawaban ujian gimana gitu ya. Boleh kalian tonton dulu video tutorial ini kalau misalkan masih bingung cara pakai Google Classroom gimana gitu ya. Oke, Paugi balik lagi ke PPT yang tadi ya. Oke, jadi yang pertama tadi modul disiapkan ya. Tiap pembelajaran matematika wajib disiapkan modul matematika yang Paugi posting di Google Site ya. Yang kedua, buku catatan atau buku tulis ini cukup satu aja, disampul warna putih. Jadi pakai kertas HVS atau A4 bekas juga nggak apa-apa, pakai aja bagian putihnya yang masih kosong.
gitu ya. Jadi supaya bukunya mudah ditemukan dan Pak Ogi juga biasanya kalau sekolah offline gitu ya, membedakan buku matematika sama yang lain tuh. Pokoknya matematika buku yang warna putih lah. Kalau misalkan ada yang warna putih, bukunya itu buku matematika gitu. Ya, itu yang kedua. Terus kerapihan dan konsistensi tempat belajar. Jadi meskipun kalian sekarang sekolahnya offline gitu ya, offline online gitu ya, perhatikan tempat sekitar kalian belajar. Jadi coba cari tempat yang yang rapi gitu ya, tempatnya rapiin dulu, terus nggak terlalu banyak suara dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya kalian bisa fokus di sana. Cahayanya terang juga gitu kalau ada tempatnya. Kalau misalkan nggak ada ya minimal kalian rapihin aja tempatnya ya, di sekitar kalian rapihkan. Terus saat meeting berlangsung, kamera ini wajib wajib di sini sebenarnya kalau misalkan memungkinkan aja, kalau misalkan mungkin kalian nyalain kamera terus menerus dan sinyalnya stabil, nyalain aja biar Pak Ogi bisa melihat aktivitas kalian. Kalau misalkan emang nggak bisa dinyalain gitu ya, atau misalkan ada kendala apa-apa, kabarin ke Pak Ogi gitu ya, Pak saya mohon maaf nggak bisa nyalain kamera karena apa gitu alasannya, di kolom chat atau di WA grup juga boleh ya kabarinnya. Terus, nah nanti kalau KM udah ada, yang mimpin doa KM ya, KM mimpin doa terus mimpin beri salam gitu ya. Pokoknya sama kayak waktu kalian sekolah offline. Jadi kan disiapin sama KM dulu tuh, siap, terus berdoa mulai, terus udah itu berdoa selesai beri salam, nah kayak gitu. Jadi kita buat seolah-olah kita lagi sekolah offline ya. Kebiasaan-kebiasaan di sekolah offline kita ambil lagi aja lah ya, biar kerasa gitu sekolahnya. Terakhir, ini yang sering terlupakan, pamit saat live meeting gitu ya. Jadi ada kebiasaan kalau misalkan lagi meeting gitu ya, habis meeting lama gitu ya, berapa jam meetingnya, ya silakan kalian boleh live meeting, kata gurunya teh. Langsung cepet banget keluar semuanya tuh, nggak ada makasih, saya live meeting dulu misalkan gitu. Minimal makasih Pak, Assalamualaikum, udah keluar, itu boleh kayak gitu ya, minimal kayak gitu lah ya. Jadi pamit dulu sebelum live meeting tuh. Kayak misalkan mau masuk ke rumah orang kan ketok pintu dulu ya, nggak mau masuk terus keluar aja begitu aja, nggak pamit, nggak apa gitu kan ya. Jadi biasain adab-adab ini kalian lakukan gitu ya. Selain di pelajaran matematika, di pelajaran lain juga silakan boleh dibiasakan supaya kalian ada belajarnya bagus gitu ya, dan jadi berkah nantinya. Allah kasih kemudahan ketika pembelajaran apapun itu gitu ya. Terus teknis pembelajaran nanti akan Pogi setting kayak diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok tuh nanti kalian bisa menggunakan beberapa Google Meet gitu ya. Nanti kelompok 1 pakai link Google Meet apa gitu ya, kelompok 2 pakai apa. Nanti sesekali Pogi akan datang ke link meeting tersebut gitu ya. Atau kalau nggak pakai Google Meet, Pogi nyobain pakai Gather. Ada yang udah pernah pakai nggak ini Gather? Kalau nggak ada, mungkin ini pengalaman baru nanti kalian gitu ya. Kita coba pakai Gather. Jadi kalau Gather ini Pogi kasih gambaran mirip kayak game ini yang ada impostor teh. Tahu nggak game itu tuh? Dulu pernah viral tuh, namanya kayak apa ya? Among Us. Ah itu ya, Among Us. Jadi ada karakternya nanti tuh kalau pakai Gather ya. Kalian tuh bikin karakter sendiri, nanti kalian bisa jalan-jalan gitu. Nanti jalan-jalan tuh ke meja rapat yang ke-1, itu kelompok 1, meja rapat ke-1 semuanya. Kelompok 1 ngumpul di meja yang itu, kelompok 2 ngumpul di meja mana, dan seterusnya gitu. Nanti Pogi guru di sana gitu ya, bisa mantau kalian gitu di sana. Kayak inilah, kayak betul kayak Among Us gitu. Mirip-mirip Pogi juga pernah lihat ini ya. Nah, nanti kita cobain ya. Terus tanya jawab juga nanti sesekali pakai spin wheel. Jadi misalnya Pogi mau nanya ke seseorang tapi nggak mau langsung tunjuk ya, Pogi akan coba pakai spin. Jadi nanti nama-nama kalian ada di lingkaran gitu, terus nanti lingkaran itu diputar, ada jarumnya, nanti lingkaran itu berhenti di nama siapa gitu, kayak gitu kalau spin wheel. Terus nanti ada quiz test, games juga gitu ya. Ini untuk mengecek pemahaman. Biasanya Pogi pakai Quizizz atau Wordwall atau platform yang lain lah ya, yang mungkin belum terpikir sekarang gitu ya, yang terpikir baru Quizizz sama Wordwall. Ini mungkin kalian udah pernah gunakan di sekolah sebelumnya,
Tapi ya, mungkin juga ada yang belum pernah sama sekali gitu ya. Nanti kita coba juga ya. Gitu ya. Google Site ini pagi udah jelasin. Tadi nama-nama yang belum masuk ke Google Classroom juga silakan dicek Google Classroom-nya. Nanti langsung segera gabung ke sana ya. Gitu, sampai sini dulu ada yang ditanyain, nggak sepakat nggak apa yang tadi pagi jelasin tentang adab, nanti harus gimana dulu. Ada yang ditanyain dulu nggak, atau Pak saya keberatan kalau misalkan gini-gini, boleh. Kalau nggak ada, cukup Pak, ya udah pagi bisa lanjut ke materi matematika. Kita intip aja di materi matematikanya apa aja. Ada yang mau ditanyain dulu? Di sekolah sebelumnya ada yang pernah pakai Quizzes atau Wordwall nggak? Ada yang pernah? Pernah. Pakainya Pernah pakai quiz. Dari Quiz. sekolahnya ke olimpiadanya gitu. Oh, Pakai quiz Quizzes. sama wordball pernah. Wordwall pernah. Oh, nanti kita coba lagi mungkin ya. Tapi kalau misalkan kalian punya ide yang lain, itu Pak kita cobain pakai Kahoot atau Pak pakai ini dong. Ini kayaknya bagus sih buatnya. Oh, boleh banget ya. Nanti kita cobain bareng-bareng gitu ya supaya pembelajaran kita nanti nggak boring gitu ya, nggak ya PPT lagi ya jelasin gitu ya, apalagi matematika gitu ya, nanti biar Paugi juga punya variasi-variasi yang lain gitu ya supaya kita nggak jenuh gitu proses pembelajaran. Oke, kayaknya nggak ada ya, kita bisa lanjut aja ke materi matematikanya. Ini mungkin kalian perlu simak juga dan catat juga kalau misalkan nanti ada sesuatu yang penting. Jadi yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya gitu ya, ada 4 bab. Ada bilangan bulat dan pecahan gitu ya. Ini biasa sebenarnya udah sih, cuman lebih detail lagi nanti pas di SMP. Terus pola bilangan. Nah, ini sebenarnya materinya kelas 8. Ini tuh pola bilangan, cuman karena ada perubahan dan penyesuaian kurikulum, ini ditarik ke kelas 7 ya, pola bilangan ini. Nah, ini yang tadi Pogi singgung di awal tentang aljabar ya. Yang ininya tuh pengenalnya itu adalah Al-Khawarizmi ya. Beliau yang mengonsep ini dan terpakai sampai sekarang. Kita pelajarin yang basic-basicnya aja dulu gitu ya. Nanti aplikasi berikutnya kalian akan pelajarin di jenjang berikutnya ya, di yang lebih tinggi levelnya. Terus ada himpunan. Ini himpunan materi baru dan ini materi memang karakteristik SMP. Nah, tapi sebelum ke materi utama yang tadi, tentu kita harus kuatin dulu atau pastikan dulu pembelajaran materi prasyaratnya dulu di SD gitu ya. Yang pertama, yang paling urgent itu adalah perkalian dan pembagian. Bilangan cacahnya hati-hati, kalau yang masih belum hafal perkalian 1 sampai 10 silakan belajar lagi ya, kuatin lagi perkaliannya atau cara ngotret gitu ya, cara pembagian bagi kurung gitu ya. Yang kayak gitu-gitu coba yang masih belum menguasai dengan baik gitu ya, coba belajar lagi dan persiapkan dengan baik supaya nanti pas belajar matematika SMP itu tidak ada kesulitan gitu ya. Yang kedua, penjumlahan bilangan pecahan, penjumlahan sama pengurangan ya. Bilangan pecahan, ada pecahan biasa, campuran, desima, ini sering banget bakal kita gunakan nanti pas pelajaran matematika ya, termasuk perkalian sama pembagian juga gitu ya. Pagi coba cek dulu. Nah, ini multiplication table, kalau misalkan bagi yang belum hafal wajib hafal ini mah ya, 1 sampai 10 aja, nggak usah sampai semuanya. 1 sampai 10 aja minimal. Kalau misalkan belum hafal, silakan boleh print gitu ya, cari di Google banyak. Kalian boleh print dan tempel di tembok kamar kalian. Jadi upayakan bisa hafal ini supaya nanti mempermudah atau memperkuat number sense-nya, gitu ya. Nah, coba kita simulasi sedikit lah ya. Pada perkalian bilangan pecahan, bilangan cacah. Nomor 1. 23 kali 3. Ada yang bisa jawab nggak? Sama yang nomor 2 deh sekalian ya. 69. 9. Bukan. Tadi siapa yang jawab duluan? Bukan 69. Rasyad. Karim. Karim ya? Iya. Nah, gimana dapetin 69? Ya, kali 3 aja.
Gimana? Coba ceritain prosesnya. Pak Ogi pengen tahu prosesnya. Tinggal ini aja bagi 2 kali 3, terus 3 kali 3 digabungin deh. Selesai. Jadi Tamat. berapa? 69 ya. Kalau yang sebelahnya 47 kali 6 gimana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Saya 6 belum kali lihat yang 7? kedua. Oh iya, coba yang lain deh. Yang tahu nomor 2 sekarang. Tadi Karim ya, Pak Ogi kasih poin Karim. 282, Pak. Siapa tadi? 282. Arabi. 262. Gimana caranya Arabi? Coba ceritain. 282 gitu. 282. Nah, itu gimana caranya? Cara dapetin itu? 7 dikali 6 Berapa? 2. Heeh. Setelah itu 4-nya dipinjam sama si 4 kali 6 24. Setelah itu tambahin 4-nya jadi 282. Iya, sip ya. Mantap. Jadi masih bagus lah ya. Ini insya Allah kalau misalkan kalian udah bisa perkalian yang begini, yang kotet-kotetan gitu, lancar gitu ya. Dan hafal perkalian 1-10 tadi, insya Allah bisa mudah gitu ya. Kenapa Pak Ogi sengaja tampilkan ini gitu ya? Karena dari beberapa pengalaman waktu Pak Ogi ngajar kelas 7, tahun-tahun sebelumnya gitu ya, jadi masih ada yang memang masih kesulitan untuk perkalian kayak gini gitu ya. Dan ini sangat urgent banget sebenarnya kalau misalkan kalian masih belum hafal dan sampai sekarang harusnya bisa gitu ya. Tapi coba simulasiin sedikit Pak ya, tadi kenapa bisa 47 kali 6 itu 282 seperti yang tadi siapa yang bilang? Rasyad? Siapa? Kogi lupa. Arabi ya? Arabi bukan, Kogi belum nyatet namanya. Ya, Pak. Arabi ya? Oke. Arabi, kasih poin 1. Dari siapa lagi? Karim ya? Iya. Karim. Mana Karim? Oh ini. Oh, Karim paling banyak ya sekarang hari ini ada 2 poin. Kogi coba simulasiin yang tadi ya, sedikit aja. Papan tulisnya, oh ini masih gelap. Oke. Kelihatan papan tulisnya? Bukan papan tulis sih, ini tab-nya. Lagi coret-coret di sini. Kelihatan nggak papan coretannya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, sip ya. Oke. Lagi coba simulasiin yang tadi, yang 47 yang kata Arabi ya, kali 6. Nah, biasanya kan kotetannya kayak gini ya. Kayak gini, terus kemudian tadi 6 kali 7 dulu kan ya, 6 kali 7, 42, simpan 2-nya di bawah, 4-nya taruh di luar atau disimpan dulu di ingatan kita misalkan ya. Terus kemudian baru 6 kali 4, 6 kali 4 kan 24 ya. Nah, sebelum ditulis 24 di sini, harus ditambahin dulu dengan 4 yang disimpan tadi sebelumnya gitu ya. Jadi ditambahin jadi 282 jawabannya. Nah, mohon maaf ini Pak Ugi ngajarin kayak gini lagi, apa ngapain sih? Kan saya udah bisa gitu ya. Tapi mungkin dari teman kalian yang lain masih ada yang memang kesulitan. Jadi sabar aja dulu ya. Sabar aja dulu. Insya Allah semuanya gitu ya bisa. Pak Ugi pengen pastikan dulu, makanya nanti di hari Jumat jam pertama gitu ya di 7:30 Pak Ugi akan lakukan TKD dulu atau tes kemampuan dasar dulu. Pak Ugi pengen lihat dulu kemampuan prasyarat ini apakah sudah siap untuk belajar lanjutan materi SMP-nya atau perlu pengulangan dulu gitu ya. Nanti insya Allah hari Jumat ya. Oke. Kali ini Pak Ugi skip aja. Nah, terus pembagian bilangan caca. Ini juga sebenarnya sering terlupakan dulu waktu SD. Ada beberapa yang yang masih kesulitan gitu ya. Pak Ugi temuin dulu kesulitan ketika mengerjakan pembagian kayak gini. Kalau di SD rata-rata ya pakai caranya itu atau kotetannya itu 348 di dalam kurung gini gitu ya. Terus nanti pembaginya itu di luar kan ya. Gitu. Terus dicari pengalinya 3 kali berapa? 3 kali berapa yang mendekati angka 3 atau sama dengan 3 lah ya. Nah, 3 kali 1 kan taruh satunya di atas, kemudian 1
1 kali 3 jadi 3 di sini. Terus kurangin. Kan prosesnya gitu ya. Ini habis, baru turunin 1, 4 gitu ya. 3 kali berapa yang mendekati 4? 3 kali 1 lagi gitu ya. Terus 3. Kurangin, ini sisa 1. Turunin lagi 8-nya. Jadi di sini 18. 3 kali berapa yang mendekati 18? 6 gitu ya. Nah, kayak gini lah. Jadi perkalian-perkalian atau kotekan dasar-dasar begini di SD harus udah hatam gitu ya, maksudnya udah dikuasain dengan baik untuk nanti persiapan materi SMP-nya. Ya, nanti kalian pelajarin lagi ya di rumah ya bareng orang tua atau bareng kakak atau siapa gitu ya di rumah supaya nanti pas TKD hari Jumat kalian bisa dapat hasil yang maksimal gitu ya. Oke, terus penjumlahan bilangan pecahan juga ya. Bilangan pecahan biasa, terus bilangan yang ini penyebutnya sama gitu ya, ini penyebutnya beda. Terus kemudian kalau di kayak gini gimana gitu ya, coba. Nomor 1, ada yang tahu nggak jawabannya ini? 2/5 tambah 4/5. 6/5, Pak. Siapa nih? Rabi. Ya. Kenapa bisa 6/5, Bi? Karena 2 tambah 4 aja kan bawahnya udah sama. Betul ya. Iya, jadi kalau misalkan bilangan pecahan biasa, kalau misalkan penyebutnya atau yang bawahnya ini udah sama, maka tinggal tambahin aja angka yang ada di atas ini. Gitu ya. Jadi ini kalau pakai pennya di sini 2 tambah 4 jadi 6 kan ya. 6/5 gitu ya. 5-nya tetap sesuai dengan pedoman ini nih. Kalau misalkan penyebutnya sama gitu ya. Nih, yang bawahnya tuh nggak diapa-apain ya. Yang atasnya ditambahin. 2 tambah 4. Ini berlaku juga sama pengurangan ya. Kalau ini 2 kurangin 4 ya berarti berapa gitu ya? Per 5. Bawahnya nggak diapa-apain. Kalau penyebutnya sama. Tapi kalau misalkan penyebutnya beda, kayak gini nih. Coba ada yang tahu nggak ini berapa nih? 3/4. 17/12. Nah, siapa nih? Karim, gimana Karim caranya? Cara ngitungnya tuh? Itu kan bawahnya 4 sama 3. Nah, 4 sama apa yang KPK atau PB? Bukannya yang KPK. dikalikan PK ya. Banyak kan 12. Nah, nanti yang 3/4. Nah, nanti caranya 4 kali berapa yang hasilnya 12? Kan kali 3 ya. Ini nanti dikali 3, terus yang 3 kan 3-nya dikali 4, nanti jadi 2-nya dikali 4. Iya, sip ya. Kalau misalkan sekolah offline biasanya Pak Wi suruh ke depan aja, coba ke depan tulisin papan tulis tuh ya. Terus karena online gini susah juga ya, makanya ini Pak Wi coba jelaskan pakai papan tulis ini supaya yang lainnya juga bisa memahami apa yang tadi Karim bilang ya. Bagus Karim. Nih. Bagi simulasiin yang tadi Karim bilang. Jadi kalau misalkan si penyebutnya beda, 3/4 tambah 2/3 ya. 3/4 tambah 2/3. Penyebutnya di sini beda. Nih, ini 4, satu yang 3. Jadi kalian nggak bisa langsung oh ini tambah ya, jadi langsung aja 5, di sini 7, selesai. Oh salah, ini salah besar. Ya, jadi ada syaratnya harus disamain dulu penyebutnya. Ini nih. Tadi Karim bilang KPK-nya, KPK dari 4 dan 3. Atau kalau Pak Ogi boleh juga gitu ya, boleh juga langsung kaliin aja nih 4 sama 3 kaliin. Nanti hasilnya jadi 12 di sini. Gitu. Hasilnya 12. Terus udah gitu, kalau Karim tadi 12 dibagi ke 4 dulu berapa gitu ya? 3. 3 dikali 3 sama yang ini. Jadi 9 gitu. Itu boleh pakai cara kayak gitu. Kalau cara yang lainnya, oke biasanya kali silang aja langsung ke sini. 3 kali 3 berapa? 9. 4 kali 2 berapa? 8. Saya tadi kayak gitu juga, Pak. Sama kayak gitu. Oh iya. Berarti sama kayak Pagi. Nah, terus udah gitu ya udah tinggal dijumlahin aja. Penyebutnya udah sama nih 12 ya. Jadi 12, 9 tambah 8, 17 ya. Itu selesai. Gitu. Pak, saya mau jadiin pecahan campuran aja ininya. Boleh. Jadi 12 ini 1. 12 kali 1, 12-nya tambah berapa biar jadi 17? 5 ya. Atau 5/12.
1 5/12. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang basic-basic kayak gini nanti Pak Ogi akan coba cek dulu ya kemampuan kalian. Ini Pak Ogi optimis sama Karim. Karim kayaknya udah menguasai lah yang basic-basic ini ya. Insya Allah Ada nanti. yang izin minum tadi. Kenapa? Ada yang izin minum. Oh, ada yang izin minum ya. Makasih. Ya, jadi kalau Pak Ogi lagi presenting begini ya, kadang-kadang bukan kadang kan ya, Pak Ogi nggak bisa ngelihat chatting yang ada di Google Meet. Kecuali kalau pakai 2 device kayak di sekolah gitu. Jadi terbatas kalau lagi di rumah. Pak Ogi kalau lagi meeting ini nggak bisa ngelihat yang chatting di meeting gitu ya. Jadi layar Pak Ogi di sini cuma PPT aja sama papan tulis ini. Jadi nanti kalau misalkan ada yang chat di meeting, kabarin aja ya, kasih tahu Pak Ogi. Gitu, sip ya. Yang lainnya, yang ini 1/5 tambah 3, ini lebih gampang lagi ya. 5. Berapa? 16/5. 16/5. Tadi siapa yang jawab? Harga. Siap. Pak Ogi langsung tambahin sekarang ya. Tadi Karim 2 kali ya. Berarti Karim di sini. Hanif juga jawab tadi, Pak. Siapa? Hanif. Tadi Arabih ya. Arabih 2. Tadi barusan Arga ya. Arga, mana Arga TO ini? Siapa tadi yang disebutnya? Hanif? Iya, Hanif. Oh, Hanif. Oke, Hanif. Sip. Banyak ya, hari pertama ya. Coba lihat kelas yang lain mah. Masih pada kosong tuh ya. Tuh, satu ya. Ini kelas square luar biasa ya. Aktif banget nih. Kalau suka. Ya, tadi 16/5 ya katanya, kata siapa? Arga ya, kata Arga. Kalau Pak Ogi, kalau nemuin kayak gini, 1/5 tambah 3. Udah langsung tempelin aja angkanya di 3, 1/5, selesai gitu. Mau dijadiin pecahan biasa kayak tadi Arga, boleh, tinggal dijadiin aja. Ini 5 kali 3 berapa? 15 ya. Sorry, di sini 5 ya. 5 kali 3, 15, tambahin 1 yang di atas ini jadi 16/5 gitu ya. Jadi kalau ada yang soal begini, berbahagia ini ya. 1/5 tambah 3, tempelin aja langsung angkanya. 3 1/5 atau 16/5 gitu ya. Jadi silakan pelajarin lagi nanti di materi-materi SD-nya terkait dengan pecahan biasa ini gitu ya. Oke, selain ini ada lagi nih ya. Pecahan desimal. Nah, ini pecahan desimal juga ada ketentuan khususnya ketika kita mau menjumlahkan. Contohnya ini, 2,18 tambah 1,5. Ada yang bisa nggak ini? Berapa hasilnya? 3,58. 3,58. Ada lagi yang lain? Tadi siapa yang jawab? Karim juga. Yang lain ada? Rim, jangan kamu terus saya 3,68. kesempatan Rim. Itu ya. Itu jangan kamu terus sih. Makanya Pak Ogi tanya lagi, ada yang lain nggak? Coba. Yang lain siapa? Ada lagi nggak? Sepi soalnya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Karim nggak apa-apa, jawab aja ya. Yang lain juga. Pak Ogi kasih kesempatan kok yang lain siapa yang mau jawab lagi. 3,68. 3,6. Siapa nih? Siapa yang jawab nih? Hanif. Oh, Hanif. Hanif 3,68. Oke. Yang lain ada lagi nggak? Nggak dikasih jawab. Iya, kan ini dikasih jawab dia. semuanya dikasih kesempatan, dikasih kesempatan buat jawab. Ada yang di chat tadi? Tolong liatin siapa yang jawab tadi di chat. Kalau nggak bisa lihat chatnya. Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya. Berarti ada 2 jawaban ya. Ada 2 orang, maksudnya ada 2 orang yang udah jawab. Tadi Karim 3,58, tadi Hanif Ibu tadi 68. Ada lagi nggak yang mau jawab? Sama saya juga gitu, Ustaz. Nomor berapa? Tadi saya ini Nomor 1. salah bilang, malah 58. Oh, Karim berapa? Saya udah 68. Oh, 68. Ya, oke. Sama berarti ya 3,68. Ada lagi yang lain jawabannya? Kita belum tentu ya jawabannya 3,68 atau berapa gitu. Belum tentu. Makanya Pak Wi tanya lagi. Ada lagi yang jawabannya 3,23, Pak. 3,23. Oke. Ada lagi? Oh, beda-beda nih. Tadi barusan siapa yang jawab? Akmal. Akmal. Oke, Akmal. Tambahin dulu ini sini.
Akmal. Jadi mau salah atau enggak, Pogi langsung aja tambahin sih poinnya. Poin karena berani menjawab. Karena menjawab di depan forum tuh butuh keberanian yang luar biasa, makanya kasih apresiasi. Ada lagi? Ini mah karena online aja Pak, jadi lebih lebih ini ya. Kalau online offline tuh ketemu langsung tuh tekanannya luar biasa ya, jadi malu-malu gitu ya, takut dilihatin atau apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Justru manfaatkan aja kalau online gini, jadi nggak malu-malu ya. Ya mau bilang apapun juga kayaknya tekanannya berkurang gitu ya dibanding sama offline. 3,65 nggak tahu. Ya, 3,65 barusan siapa yang bilang? Kevin ini. Kevin. Oke, Kevin. Sip. Oke, nanti Pogi tambahin ya di sana. Sekarang Pogi bahas dulu yang nomor 1 ya. Jadi ini tuh ada prinsipnya, hati-hati ketika menjumlahkan bilangan pecahan desimal. Jadi ketika mau menjumlahkan, komanya itu harus sejajar. Jadi motretnya gini. 2,18 1,5. Nah, ini harus sejajar nih si komanya. Nih, si ini tuh harus sejajar posisinya. Jadi kalau misalkan udah sejajar gini, kalian tinggal jumlahin aja langsung kayak biasa. 8 tambah ini kan 0 ya nggak ada ya. Jadi di sininya 8. 1 tambah 5 ini 6. 2 tambah 1 jadi 3. Selesai. Ini jawabannya benar. Hati-hati kalau misalnya komanya nggak sejajar. 2,18 1,5 gini aja langsung gitu ya. Jumlahin ini 3, di sininya tambahin 1 karena 13 ya. Ini 3 juga, ini 2. 2,33 apa jawabannya? Ini salah. Nah, hati-hati nanti ya kalau misalkan pas motret penjumlahan pecahan desimal itu harus sejajar komanya. Dan yang berlaku juga kalau misalnya di sininya itu pengurangan. Sama ya, perkalian sama pengurangan prinsipnya sama. Gitu ya. Nanti pelajarin lagi materi-materi sebelumnya. Tapi tadi misalkan Pak, tadi salah, malu jadinya, jangan ya. Namanya juga belajar ya. Jadi itu sesuatu yang wajar. Kalau misalkan ada yang belajar sepeda juga mungkin ada yang sampai jatuh juga gitu kan. Nggak jadinya, ya udah nggak mau naik sepeda lagi sih, nanti jatuh lagi gitu ya. Nggak gitu ya, itu selamanya nggak akan bisa gitu ya. Makanya udah nggak apa-apa, nggak harus selalu benar ketika menjawab. Yang penting kalian bisa aktif dan itu Pogi tetap apresiasi mau benar atau salah. Ya, makanya tadi kasih poin juga kan ya. Gitu. Terus yang perkalian pecahan biasa ini Pogi agak cepat aja ya karena waktunya udah mau habis. 2 sama 4, ya ini kan dikali-kaliin aja ya, atas kali atas, bawah sama atas kali atas, bawah sama bawah nih ya tuh. Kalau perkalian ya, atas kali atas 2 kali 4, 8, 5 kali 5, 25. Jadi nggak usah nyabain penyebutnya dulu kalau pecahan perkalian ya, lebih gampang. Kalau pembagian di posisinya gini gitu ya, terus dibalik nanti tuh. Jadi ini 3/4 kali berubah tanda ininya tuh, jadi 3/2 ininya dibalik posisinya. Baru aja dikaliin biasa atas kali atas, bawah kali bawah. Gitu ya, kalau misalnya untuk perkalian pecahan biasa. Ya, lanjut. Terakhir yang ini. Nah, kalau yang pecahan desimal, komanya tuh nggak harus sejajar kayak penjumlahan pengurangan tadi gitu ya. Komanya nggak harus sejajar. Nah, posisi komanya nanti hasilnya tuh digit angkanya di belakangnya itu sesuai dengan angka yang ada di belakang koma ada berapa. Maksudnya gini ya, biar lebih jelas Pogi simulasin aja. Ini Pogi maaf ya nggak buka pertanyaan lagi karena waktunya udah mepet banget nih sekarang. Nah, ini kalau perkalian pecahan desimal mirip kayak perkalian bilangan biasa aja gitu, 4,12 kali 1,5. Nggak sejajar pun nggak masalah kalau perkalian. Gitu. Kalau misalkan udah gini tinggal kaliin biasa 5 kali 2 dulu gitu kan ya. Jadi 10, simpan satunya, 5 kali 1, 5, tambah 1 yang tadi jadi 6, 5 kali 4, 20. Gitu. Sip, lanjutin lagi sekarang yang 1. 1 kali 2, 2, 1 kali 1, 1, 1 kali 4, 4. Jadi ini agak menggeser. Tambah. Tinggal gimana semuanya, 0, 8, 1, 6.
Nah, maksudnya yang tadi yang posisi komanya tuh di mana? Itu 61,8. berdasarkan, ya, itu berdasarkan banyaknya angka yang ada di belakang koma di soal tadi gitu ya. Ini kan ada 2, di sini ada 1, berarti 3 ya. 1, 2, 3. Nah, posisi komanya itu di sini. Jadi 6,180 gitu ya. Jadi banyaknya si angka yang ada di belakang koma di soal di perkaliannya tadi gitu ya menentukan digit angka yang ada di belakang koma pada hasilnya. Hasilnya adalah 6,180. Pak, saya kalau dihitung manual dapatnya 6,18 sama aja ya ini tuh ya. Jadi kalau bilangan desimal itu sebenarnya tuh di sini ada 0-0-nya, cuman angka 0 di akhirnya itu tidak dituliskan. Jadi boleh 6,180 atau 6,18 juga boleh. Itu ya. Ini kalau misalkan yang perkalian. Sampai sini dulu ada yang ditanyain? Atau Pak, saya pengen diulang lagi tadi yang penjumlahan atau yang apa gitu ya. Boleh. Nanti Pak Ogi ulang lagi sedikit ya. Kalau nggak ada, terus satu lagi yang pembagian bilangan pecahan desimal juga nanti Pak Ogi akan ujikan di di TKD ya gitu. Kompetensi dasar. Kalau misalkan yang ini kalian boleh pakai cara bagi kurung ini ya. Cara bagi kurung yang kayak pembagian biasa gitu, atau pakai diganti dulu ini jadi pecahan biasa 125/1000 gitu ya, dibagi 5/10 gitu boleh, atau pakai cara yang pakai kurung begini. Mungkin ada yang pernah ingat dulu ya, ini kaliin dulu dengan banyaknya digit angka yang ada di yang dibaginya ini, kaliin 1000 gitu semuanya. Ini jadi 500, ini jadi 125, terus nanti 0, tambah 0 di sini dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan tadi yang mau pakai mengubah dulu ke pecahan biasa, ini jadi 0,125 berubah jadi, ditulis dulu. Nah, ini berubah jadi 125 dibagi 1000 atau per 1000 gitu ya, karena di sini digitnya ada 3 angka, dibagi 5/10. Nanti pembagiannya kayak pembagian pecahan pecahan biasa aja gitu ya. Jadi 125/1000 kali 10/5. Nanti atas kali atas, bawah kali bawah, selesai gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu nanti materi untuk hari Jumat ya insya Allah. Jadi kalian coba pelajari aja dulu. Nanti PPT-nya ini kalian akan dibagiin di Google Sheet, tinggal download aja dulu ya. Apa-apa tadi yang bakal diteskan. Terakhir tentang sistem penilaian ya. Sistem penilaian yang akan Pak Ogi nilai ada 3 aspek ya. Kalau di rapot itu kalian akan dimunculkan nilai pengetahuannya berapa sama nilai keterampilannya berapa kan ya. Nah, tapi ada nilai adab. Pak Ogi tambahin nilai adab di sini nih. Fungsinya apa? Jadi ini itu sebagai nilai tambah kalian nantinya untuk nilai pengetahuan. Kasusnya misalnya gini. Dulu itu ada yang pernah kejadian nilai kelas kalian itu ada yang nilainya 65, padahal nilai KKN itu 70. Tapi karena adabnya bagus ya, ngumpulin tugasnya rajin, nggak pernah terlambat masuk meeting gitu ya, terus sering jawab pertanyaan, maka Pak Ogi tambahin nilainya asalnya 65 jadi 70, dia nggak usah ikut kebaikan gitu ya. Jadi ini ada poin plusnya gitu ya. Nah, tapi nilai adab ini juga nantinya akan bisa jadi poin negatif kalau misalkan ada pelanggaran yang dilakukan, misalnya masuk meetingnya telat. Nah, itu di minus 1. Tadi poin-poin yang udah kalian kumpulin ya, jadi bisa aja minus, itu dikurangin 1. Kan saya poinnya 3 kemarin tuh dari terkumpul 3. Besoknya telat atau nggak ngerjain tugas misalkan, dikurangin 1. Jadi 2 poinnya tuh berkurang. Kayak pahala dan dosa misalnya. Makin banyak pahalanya, bonusnya makin besar gitu ya. Tapi kalau misalkan melakukan dosa terus ya dikurangin aja jadi minus gitu ya. Jadi harus perbaikan. Jadi yang akan dilihat nanti masuk meetingnya harus tepat waktu tentu gitu ya, mengerjakan dan ngumpulin tugas. Bukunya coba disampul putih, tapi ini agak longgar ya karena Pak Ogi juga nggak bisa lihat langsung buku kalian
udah disapu atau belum, tapi sesekali mungkin Pak Ogi akan minta kalian buat tunjukin coba ke kamera bukunya udah sampai belum, coba gitu ya. Nanti bisa sesekali Pak Ogi minta. Dan keaktifan saat belajar yang tadi gitu ya, jawab pertanyaan, bertanya gitu ya, mau ngasih pendapat itu mau benar mau salah juga, penting mah aktif aja ya, Pak Ogi kasih poin. Terus pengetahuan tentu dilihatnya dari latihan soal gitu ya, kuis atau apa gitu, terus UH, ulangan harian atau penilaian harian. Ini Pak Ogi marahin karena masih belum tahu nanti jadwalnya itu apakah memungkinkan untuk UH atau enggak. Kalau misalkan memungkinkan dan ada waktunya kita ada UH, tapi kalau misalkan nggak ada mungkin Pak Ogi ambil dari nilai kuis aja, nggak dari nilai UH. PTS sama PAS ini udah jelas selalu ada di pertemuan-pertemuan belajar kita di semester 1 nantinya ya. Terakhir, nilai keterampilan mau diambil dari proyek kolaborasi. Nanti setelah kalian udah memperoleh ilmu-ilmunya, tentu akan kita coba praktekkan gitu ya. Matematika kehidupan sehari-hari buat apa sih kita simulasikan, misalnya kayak ngitung untung rugi gitu ya, misalnya untung rugi ngitung komposisi dari bahan makanan misalnya atau apapun gitu ya, pokoknya yang relate sama kehidupan kita sehari-hari. Dan soal-soal khusus yang terdapat pada penilaian pengetahuan, bisa aja dari soal-soal ujian juga gitu ya, nilai keterampilannya itu gitu ya. Jadi bismillah gitu ya, ketika nanti kita belajar kita anggap itu sebagai ibadah, insya Allah nanti prestasinya itu akan jadi dakwah buat kita juga nantinya ya. Bismillah, mudah-mudahan nanti belajar matematika dilancarkan dan kita bisa ketemu lagi dengan kondisi sehat semuanya gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya terkait yang tadi mungkin ada yang masih belum jelas atau apa gitu, kalian boleh tanya di WA gitu ya, nomornya udah ada, Pak Ogi udah masuk di grup kalian di kelas 7 atau di IG atau di email juga boleh, silakan gitu ya. Gitu dari Pak Ogi karena waktunya juga udah habis ya, jadi udah 2:30 sekarang. Makasih perhatiannya, makasih tadi yang udah aktif dan udah kooperatif sama pembelajaran atau di pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan makin solid dan makin lancar di pembelajarannya. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada salah-salah kata dari Pak Ogi gitu ya. Ambil yang baiknya dan buang yang jelek-jeleknya. Sampai ketemu lagi nanti. Sampai sini dulu, tapi ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum Pak Ogi closing. Nggak ada ya? Ya, kalian bisa langsung istirahat. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, Astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Subhanallah. Oke, sampai ketemu lagi nanti ya. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin live. Ya, silakan.